orang yang berzodiak Pisces dari segi hoki, rezeki, dan dewa penolong itu biasanya selalu berhamburan ya. Berhamburan tuh maksudnya dia selalu dimanapun dia berada pasti selalu ada bertemu yang namanya hoki rezeki dan dewa penolong. Untuk orang zodiak Pisces itu biasanya selalu mengikuti arus mengalir ya, di arus air ataupun ya selalu mengikuti arus dimanapun dia berjalan ataupun mengikuti yang namanya suatu kata hal yang baik. Jadi dalam suatu kata kehidupan itu pasti selalu tata rapi ataupun mendapat suatu kata harapan yang baik, harapan yang benar-benar bisa didapatkan suatu kata positif lah gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang zodiak Pisces dalam segi asmara percintaan itu biasanya pun bagus juga. Karena di sini pun juga kadang juga bisa konflik, kadang juga bisa lebih egonya tinggi dan keras kepala dalam menjalankan suatu kata hubungan gitu ya. Jadi untuk orang zodiak Pisces itu biasanya juga bisa melambangkan suatu kata ikan ya. Jadi di situ eh, dengan sifat dalam wataknya itu yang selalu cekatan dan lincah dapat juga bisa mendapatkan suatu kata kebahagiaan ataupun meraih suatu kesuksesan yang bisa didapatkan dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Terus coba kita di sini kita akan lihat dulu untuk masuk di bulan 5 ini, bulan Mei ini apakah bisa mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak yang bisa dicapai dengan baik oleh orang yang berzodiak Pisces ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbarunya hanya untuk Anda semuanya ya. Oke teman-teman subscriber yang setia, jangan lupa Anda melakukan sesuatu hal yang baik dalam suatu kata meramal ya. Nah jadi di sini kita akan mendapatkan suatu kata hal yang positif yang bisa Anda dapatkan untuk menjalankan suatu kata kehidupan yang benar-benar bisa Anda capai gitu ya. Hal yang positif, hal yang baik yang bisa Anda dapatkan yang ya benar-benar yang bisa Anda harapkan yang Anda bisa tercapai dengan baik, Anda jalankan. Jika tidak, ya Anda jangan melakukan sesuatu kata cembrono ataupun ceroboh pengambilan keputusan gitu ya. Oke, di sini teman-teman kita akan meramalkan sesuatunya tanpa basa-basi. Kita akan memulai dengan lonceng tanda berbunyi ya. Oke, kita akan membagi dulu kartunya. Kita akan mengambil kartu 5 kartu. Kita akan melihat untuk orang berzodiak Pisces itu bagaimana. Nah, jadi di sini untuk orang zodiak Pisces dari segi hoki rezeki dewa penolong, di sini banyak yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya. Jadi di sini ada suatu kata yang menghalangi, tapi di sini ada suatu kata hal yang pasti dewa penolong ya. Nah, jadi di sini segi hoki rezeki dan dewa penolong, ada orang yang tidak baik, ada orang yang baik. Nah, jadi di sini kita akan membahas dulu orang yang tidak baik. Di sini ada suatu kata halangan, halangan dan halangan. Di sini adalah bertemu dengan seorang wanita di sini ya. Tapi di sini menggambarkan bahwa orang yang berkulit hitam dan berambut ikal ya orangnya nggak terlalu tinggi dan rambutnya badannya ideal gitu ya. Nah jadi di sini tiga kartu ini ya pasti kita kan meramal tentang suatu kata personal meramal suatu kata umum ya bukan secara kata personal gitu ya. Tapi di sini kan pasti dia akan muncul satu kata wanita. Tapi di sini mungkin di sini di bulan 5 ini mungkin kalau misalnya benar ya ya mungkin di sini pasti akan bertemu dengan seorang wanita ya bermaksud ingin menghalang-halangi dalam segala rencana tujuan untuk mendapatkan suatu kata profit keuntungan ya. Tapi di sini juga bertemu dengan orang yang baik ya, dewa penolong ya, seorang pria. Tapi di sini ditunjukkan bahwa orang yang berkulit sawo matang dan orang yang tinggi, tegap dan berwibawa gitulah ya. Nah, jadi di sini suatu kata orang yang baik ini dalam segi kehidupan ini bisa mendatangi Anda di bulan Mei. Ada suatu kata keyakinan yang bisa mendatangkan suatu kata hal yang baik ya. Nah, jadi di sini kalau disatukan ya ada suatu kata penghalangan, ada suatu kata hal positif. Jadi di sini bisa dibilang ion negatif dan ion positif datang bersamaan ya, ingin menghancurkan Anda. Jadi di sini kita akan lihat dulu dari dua sisi kehidupannya ya. Kita akan membuka dulu tiga kartunya ya, dari sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan.
Nah, jadi di sini sisi kehidupan kiri ini mengatakan bahwa ada suatu kata janji, komitmen, kata perhatian ya di sini ya. Di sini di dalam sisi kehidupan kiri ini bisa tercapai suatu kata hal yang baik, tapi di sini harus ada disikapi dengan satu kata pengharapan, doa yang tinggi ya, doa yang cukup panjang dan doa yang cukup lumayan uh, punya nafsu yang sangat tinggi untuk bersemangat untuk berdoa gitu ya. Jadi di sini kata berdoa itulah yang terpenting dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini tiga kartunya ini mendapatkan suatu kata hal yang baik sekali. Ini ada suatu kata janji yang bisa diterapkan dalam kehidupan Anda, tapi di sini banyaklah berdoa dan banyak berpengharapan tinggi ya. Nah, oke di sini teman-teman ya di sini biasanya sih berhubungan dengan yang namanya pencerahan aura dan magic money ya. Tapi di sini mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang kurang percaya dan namanya magic money itu pun nggak apa-apa ya karena di sini kan tidak ada unsur paksaan, ya kalau misalnya Anda mau ya kita buat acara ritual, tapi tidak perlu ya tidak usah gitu ya. Karena di sini kan semua menurut kepercayaan masing-masing, karena kepercayaan itulah yang selalu terbebani dalam hati. Nah, oke, di sini kita akan lihat dulu dari satu sisi kehidupan kanan. Jadi dari sisi kehidupan kanan ini ya, ini semua ada suatu kata rasa kekecewaan, banyak kesabaran ya, merugi dan tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik ya. Nah, oke. Jadi di sini ini sisi kehidupan positif dan di sisi kehidupan kiri ini suatu kata hal yang baik jika dilaksanakan dengan cara ketekunan dan beriman ya. Tadi di sini ini adalah sisi hal yang tidak baik, sisi negatif yang bisa merugi dan hanya bisa mendapatkan suatu kata kesabaran dan kekecewaan hati ya. Kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Kita akan buka dulu 5 kartu ya. Untuk solusinya apa? Di sini solusinya ini mengatakan bahwa ada beberapa orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda, lagi-lagi seorang wanita ya. Seperti halnya tadi kan di sini kan ada bertemu dengan uh, seorang wanita dan bertemu dengan orang yang baik, seorang pria ya. Tapi di sini juga bertemu dengan orang yang tidak baik. Ada banyak bermaksud ingin menghalang-halangi Anda dalam segi hoki rezeki, dewa penolong ya, dalam segala ambisi bisnis yang bisa Anda terapkan. Ya, di sini Anda lakukan, di sini ada suatu kata perhatian yang baik, di sini ada suatu kata mungkin di sini adalah keluarga Anda sendiri, mungkin adalah ibu ataupun mama ya, ataupun di sini ada suatu kata teman baik, sahabat ya. Di sini ada suatu kata seorang wanita yang bisa mendukung Anda, tapi di sini di satu sisi ada bertemu dengan orang yang tidak baik, orang yang berkulit putih. Ini bermaksud ingin menghalang-halangi Anda. Jadi di sini teman-teman untuk orang yang zodiak Pisces itu di bulan Mei ini akan banyak bertemu dengan orang yang tidak baik ya. Mungkin di sini bisa berurusan dengan namanya hukum, bisa juga yang berhubungan dengan black magic, bisa juga berhubungan dengan namanya suatu kata palang ya, menghalang-halangi Anda, merusak dan menghilangkan semua rencana tujuan Anda sehingga Anda susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik dan hal yang positif. Karena di sini teman-teman kalau saya di sini semua hal yang tidak baik itu yang bertemu dengan Anda itu ya baik dari segi orang yang berkulit hitam, seorang wanita berkulit putih ya. Di sini semuanya itu eh, bisa dibilang orang itu sangat tidak menghargai dan tidak menghormati Anda ya, sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan apa yang bisa Anda harapkan. Jadi di sini teman-teman, semuanya itu kurang bisa Anda dapatkan itu ya, satu, Anda kurang bisa mendapatkan suatu kata respon. Terus yang kedua, orang yang melihat Anda itu kurang bisa menghormati Anda dan kurang bisa menghargai Anda. Terus yang ketiga, rencana tujuan Anda itu sering diacuhkan dan tidak mendapatkan suatu kata hal baik gitu ya. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat di sini dari segi hoki rezeki dewa penolong itu sebenarnya Anda bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, tapi di sini satu, Anda lebih banyak berdoa dan memintalah petunjuk dari Tuhan supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan apa yang benar-benar bisa Anda dapatkan. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya Anda tidak mau pencerahan aura, mandi bunga, ya terserah. Anda tidak mau buat magic money pun juga terserah. Karena di sini kan kadang dalam kehidupan itu kan kita pasti banyak pilihan ya. Seperti kita menonton atau melihat, mendengar suatu kata ramalan itu ada suatu kata pilihan. Jika kamu percaya, kamu mendengar, kamu melihat, menonton video ini. Jika tidak ya Anda bisa katakan stop ataupun melakukan suatu kata tindakan tidak perlu melihat. Itulah ya. Jadi di sini kan itu namanya pilihan. Nah, jadi di sini ya dalam kehidupan kita itu
pasti kita selalu banyak membuat suatu kata pilihan dan kita selalu memberikan suatu kata pilihan yang mungkin dari sikap kemandirian, dari cara emosional, keegoisan dan keras kepala Anda. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya itu berpihak pada Anda, semua berusaha dengan diri Anda sendiri. Jika ini Anda ingin berusaha lebih keras, Anda usahakan. Jika Anda memang sampai tidak bisa mendapatkan suatu kata jalan keluar, barulah datang mencari saya ya. Karena memang teman-teman di sini saya tidak akan bisa memaksa Anda dalam suatu kata pencerahan aura ataupun membuka suatu kata aura dengan cara magic money ya. Nah, di sini juga ada banyak suatu kata yang bisa dibantu ya. Asalkan Anda uh, terserah Anda sih semuanya itu keputusannya bagaimana. Jadi di sini ya semuanya ini di bulan 5 ini Anda banyak berusaha dengan cara berdoa dan banyak meminta berpengharapan tinggi kepada Tuhan ya. Oke, di sini kita akan lihat dulu pesannya apa. Nah, jadi di sini pesannya ini mengatakan bahwa Anda tuh dalam suatu hoki rezeki banyak amarah, emosi Anda cukup naik ya, kurang stabil, Anda punya rasa semangat yang sangat tinggi, tapi di sini ujung-ujungnya Anda dikecewakan, banyak sedihnya dan banyak gagalnya. Usaha Anda semuanya berujung nihil dan tidak mendapatkan suatu kata kepastian dan positif. Jadi di sini teman-teman, ya untuk segi hoki rezeki dewa penolong, banyak yang menghalangi, banyak menutupi. Anda harus bisa menyikapi itu semuanya dengan baik, dalam berbicara juga, dalam berpikir juga, dan dalam mengambil suatu kata keputusan. Jangan sampai Anda mendapat suatu kata kegagalan dan putus di tengah jalan. Oke, kita akan melanjutkan lagi dari sisi segi asmara percintaan Anda ya, orang yang berzodiak Pisces. Oke, kita akan membuka dulu 5 kartunya dari segi asmara dan percintaan orang yang berzodiak Pisces ya. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa sangat bagus sekali ya untuk asmara percintaan Anda, tapi di sini yang satu sisi ini untuk satu kata love ya, duduk terbalik ini mengatakan bahwa ada satu kata kejanggalan ya. Nah, jadi di sini sih memang bagus ya hubungan percintaan asmara percintaan. Tapi di sini kata kebaikan itu berubah menjadi suatu kata tolak bala gitu loh. Seperti kayaknya seperti kurang adanya kesentuhan hati, kurang adanya suatu kata harapan yang baik, kurang adanya yang namanya uh, kurang respon, nah tidak mendapat suatu kata hati gitu ya. Jadi hati ke hati itu mungkin di sini kurang klop gitu ya. Jadi di sini kalau saya di sini suatu kata rezeki, oke rezeki dewa penolong semuanya itu ada. Tapi dari segi asmara percintaan sih memang sebenarnya bagus, cuman di sini Anda sendirilah yang mungkin kurang bisa menyikapi yang namanya satu kata hubungan yang baik gitu, kata harmonis ataupun kata rukun. Jadi di sini mengatakan bahwa ada suatu kata pemisah, ada suatu kata penghalang dalam suatu kata perasaan gitulah. Jadi di sini ini perasaan ini kehidupan ini mengatakan bahwa jadi di sini ada suatu kata kehidupan ini mengatakan bahwa janganlah gelisah, janganlah bimbang, dan janganlah ragu terhadap pasangan Anda. Terus yang kedua ini, kehidupan ini mengatakan bahwa jangan terlalu jangan terlalu egonya tinggi, jangan terlalu keras kepala, lakukanlah semuanya itu ya Anda tunaikanlah dalam suatu asmara percintaan Anda. Jika Anda memang bilang iya, Anda langsungkan ya hubungan kalian bisa menjadi lebih membaik, suatu kata asmara, percintaan, ataupun suatu kata kerukunan, nah gitu ya. Jadi dari suatu kata kebijaksanaan bisa Anda dapatkan, apalagi suatu kata hal yang baik pun juga bisa Anda dapatkan. Cuman di sini satu sisi, ini mengatakan bahwa jangan ada suatu kata kejanggalan ataupun keanehan dalam melakukan suatu kata hubungan gitu ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Pisces baik yang dari segi yang masih single, jomblo gitu ya, itu masih bisa Anda dapatkan suatu kata pasangan yang baik di bulan 5. Sedangkan Anda itu yang untuk yang sedang berpasangan bisa melangsungkan kata pernikahan, tapi di sini ada suatu kata kejanggalan dan keanehan dalam perasaan. Jika memang Anda sesuai dengan dia, Anda jalankan. Jika tidak sesuai, Anda berkata jujur. Karena perasaan ini tidak bisa dibohongi gitu loh. Jadi di sini kalau untuk Anda ini segi asmara percintaan, ini kehidupan ini mengatakan bahwa dari orang yang sudah menikah dan sudah berpasangan dan berkeluarga, ini mengatakan bahwa jangan ada namanya pihak orang ketiga ataupun
saling selingkuhan atau main tikung-tikungan, itu juga jangan selalu memasang kehendak dalam suatu kata pasangan. Karena di sini kehidupan ini mengatakan bahwa tidak ada suatu kata kelanggengan jika memang ingin sengaja membuat suatu kata kerukunan berubah menjadi suatu kata kehancuran rumah tangga Anda ya. Coba kita akan lihat dulu suatu kata dua sisi kehidupan. Kita akan menarik dulu 3 kartunya. Jadi 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak gelisahnya, banyak amarahnya, apalagi berhubungan dengan uang, dan banyak rasa kekecewaan hidup. Di sini untuk orang zodiak Pisces ini, perasaannya ini mengatakan bahwa tidak ada suatu kata ketidakadilan, tidak ada suatu namanya perasaan itu saling menyatu, nah, akhirnya hanya bisa menyakiti perasaan satu sama lain. Nah, justru juga di sini dari sisi kehidupan kanan, ini mengatakan bahwa ada satu kata keseriusan, ada satu kata komitmen, tapi di sini banyak sabarnya dan banyak ujian dan cobaan. Jadi dari segi asmara percintaan tuh zodiak Pisces itu komitmen lah yang dijadikan suatu kata umpan ataupun suatu kata dominan ya. Di sini kita akan melihat dulu solusinya bagaimana yang terbaik. Nah, jadi di sini kita akan menarik dulu 5 kartunya ya. Kita akan lihat solusinya yang terbaik itu bagaimana. Di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa tentu saja banyak ujian dan cobaan ya. Di sini sih memang dari segi pasangan ya, si pria ini dalam segi pasangan zodiak Pisces, ini sih memang banyak menggunakan suatu kata komitmen. Tapi di sini tidak mendapat suatu kata hal yang baik dari dewa penolong. Di sini rencana tujuan itu pasti harus sendirilah yang melakukan semua itu komitmen. Karena di sini bukan berarti tidak bisa melakukan suatu kata komitmen, tapi di sini tidak ada namanya ikut campur tangan dari dewa penolong gitu ya. Jadi di sini ini 5 kartu ini solusinya ini mengatakan bahwa banyak ujian dan cobaan dalam melakukan suatu kata hubungan gitu ya. Coba di sini kita akan lihat dulu bagaimana terbaik. Kita akan melihat terbaiknya tuh bagaimana dalam menjalani suatu kata hubungan. Jadi di sini teman-teman kita akan menarik dulu 3 kartunya lagi ya untuk zodiak Pisces. Kita akan melihat ini solusinya ini bagaimana ini akan bertemu dengan orang yang tidak baik. Di sini ada sesuatu kata orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda di sini. Nah, jadi di sini pasti akan bertemu dengan orang yang bermaksud ingin menghancurkan rumah tangga Anda. Nah, jadi solusinya itu janganlah sampai Anda sempat mempercayakan masalah pribadi Anda ataupun masalah keluarga Anda itu kepada orang lain, karena nanti di sini akan bertemu dengan orang yang benar-benar bisa menyesatkan ataupun menghancurkan rumah tangga Anda. Apalagi bisa membuat Anda tuh jadi lupa diri dan susah untuk membangun kehidupan itu kembali menjadi seperti semula gitu ya. Coba kita di sini kita akan lihat dulu pesannya apa. Nah, jadi di sini pesannya ini mengatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan rezeki, berhubungan dengan komitmen, uang, itu semua ada. Tapi di sini, kalau bisa satu jangan dipaksakan kehendak. Terus yang kedua, Anda harus lebih banyak bersabar karena di sini kan yang dituntut itu asmara pecinta itu dari segi laki-laki ya, ketimbang dari segi wanita. Jadi di sini si pria ini dalam suatu kata pasangan itu kan kita akan melihat dari secara kata umumnya ramalan. Ini pasti seorang pria itu yang berpasangan orang zodiak Pisces. Ini banyak suatu kata gelap ya dalam melakukan sesuatu ya untuk membangun sebuah keluarga ataupun membangun sebuah komitmen lah ya gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan namanya menikah itu kayaknya sepertinya di sini kayaknya butuh proses ya karena memang butuh waktu proses yang sangat panjang sekali untuk mengumpulkan uang modal untuk menikah gitu. Apalagi untuk mungkin di sini komitmennya mungkin Anda banyak menyewa rumah atau kontrak mungkin di sini Anda bermaksud ingin membeli satu kata rumah gitu ya. Tapi uang masih belum cukup, masih jauh-jauh hari lah untuk mengumpulkan suatu kata dana gitu. Jadi mungkin di sini kalau saya lihat ya Anda jangan memaksakan sendiri-sendiri, tapi Anda jalankanlah semuanya itu dengan penuh kepastian dan perlu perlahan-lahan ya, step by step untuk mendapatkan itu semuanya. Karena di sini yang namanya cita-cita itu pasti bisa Anda dapatkan, cuman di sini butuh suatu yang namanya kesabaran ekstra tinggi ya. Di sini kehidupan ini mengatakan bahwa yakinkan pada diri Anda sendiri, tegas dan jangan pelin-pelan. Buatlah suatu kata keteguhan, ketegasan diri Anda pada pasangan Anda dan pada diri sendiri bahwa itu semuanya pasti bisa didapatkan asalkan butuh proses dan butuh waktu yang cukup lama dan bisa bersabar menghadapi semuanya itu dengan penuh bersabar dan
banyak berdoa dan banyak beriman gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang zodiak Pisces itu segi asmara percintaannya itu satu, ya Anda jangan selalu mengedepankan emosi. Terus yang kedua, jangan gampang tersinggung. Terus yang ketiga, kalau bisa Anda menyamakan ataupun menyeimbangkan si pasangan Anda dengan diri sendiri. Terus yang keempat, Anda jangan terlalu berlebihan ataupun memaksakan kehendak kepada si pasangan Anda karena pasangan Anda sendiri pun juga punya kesusahannya dan menderita ya. Mungkin di sini pasangan Anda mungkin zodiak Pisces kurang bisa mendapat satu kata hal yang baik. Jadi mungkin di sini ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati. Cuman di sini ya usahakanlah Anda berbicara lebih jujur dan sportif lah dalam melakukan sesuatu, dalam berbicara juga jangan selalu suka menyimpan rendam menyimpan rasa dendam dan amarah ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya kalau bisa Anda jalankanlah semuanya itu dengan penuh kehati-hatian dan lakukanlah semuanya itu dengan penuh kesabaran dan akhirnya nanti bisa mencapai suatu kata positif, hal yang baik yang bisa didapatkan. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan untuk asmara percintaan sudah selesai untuk zodiak Pisces. Ya, ada bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Jika tidak sesuai, ya Anda anggaplah sebagai suatu ketahuan untuk meramal sesuatu. Anda sesuai, ya Anda berpikir positif ya, dan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Asmara percintaan juga sudah selesai. Ya, teman-teman di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan apalagi untuk berbagi kepada Anda suatu kata info ramalan terbarunya setiap harinya kepada Anda semua. Oke teman-teman, ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.